Di balik pakaian-pakaian mahal yang dipajang di butik-butik ternama seperti H&M, Zara, dan Levi's, ada kehidupan buruh pabrik yang serba kekurangan di Bangladesh. Meskipun merek-merek global ini menghasilkan miliaran dolar setiap tahun, para buruh yang membuat pakaian tersebut justru hidup dalam kondisi yang jauh dari layak. Perjuangan para buruh untuk upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik kerap diabaikan, bahkan dibalas dengan kekerasan. Di Bangladesh, upah buruh garmen berada pada level yang tidak masuk akal untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Menurut data dari Bangladesh Garment Manufacturer and Exporter Association, rata-rata buruh hanya mendapatkan $25 hingga $75 per bulan. Angka ini sangat jauh dari layak, terutama di kota besar seperti Dhaka, tempat sebagian besar pabrik berada. Sebagai perbandingan, Bank Dunia mencatat bahwa upah layak di Bangladesh seharusnya mencapai sekitar $275 per bulan untuk menutupi kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Nazma Akhtar, seorang buruh yang mulai bekerja di pabrik pada usia 11 tahun, menjelaskan kenyataan pahit ini dengan lugas. "Kami adalah tenaga kerja murah, itulah mengapa kami takut. Kami butuh uang untuk bertahan hidup." Para buruh bekerja keras 11 jam sehari, seringkali tanpa kompensasi lembur yang memadai. Meskipun bekerja dalam kondisi yang melelahkan dan berisiko, mereka tetap terperangkap dalam siklus kemiskinan yang tak kunjung usai. Upah rendah tidak hanya menciptakan kesulitan ekonomi, tetapi juga berdampak sosial yang mendalam. Di Bangladesh, banyak buruh garmen hidup di daerah kumuh dengan akses yang minim terhadap layanan kesehatan, air bersih, dan pendidikan. Dengan upah sekitar $75 per bulan, sebagian besar buruh bahkan tidak mampu membayar sewa tempat tinggal yang layak. Laporan dari Global Living Wage Coalition pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa hampir 40% buruh garmen Bangladesh tinggal di pemukiman padat dan tidak higienis yang memperburuk kondisi kesehatan mereka. Masalah ini diperparah oleh kurangnya akses ke pendidikan bagi anak-anak para buruh. Banyak keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka sehingga mereka terpaksa bekerja di usia dini, menciptakan siklus kemiskinan lintas generasi. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga buruh seringkali harus bekerja untuk menambah pendapatan keluarga, alih-alih mendapatkan pendidikan yang layak. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana fast fashion memperkuat kesenjangan ekonomi di Bangladesh. Upah rendah yang diberikan kepada para buruh tidak hanya memaksa mereka hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi juga menghambat potensi ekonomi negara secara keseluruhan. Dengan populasi besar yang terperangkap dalam kemiskinan, hanya sedikit warga Bangladesh yang mampu berinvestasi dalam ekonomi lokal atau menciptakan usaha yang dapat membantu negara keluar dari lingkaran kemiskinan. Clean Clothes Campaign pada tahun 2022 melaporkan bahwa upah minimum buruh garmen di Bangladesh hanya mencakup 20% dari kebutuhan hidup dasar. Artinya, meskipun para buruh bekerja tanpa henti, mereka tetap tidak mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini membuat para buruh sepenuhnya bergantung pada pekerjaan yang penuh risiko di pabrik-pabrik garmen tanpa adanya jalan keluar yang jelas. Selain upah yang tidak layak, para buruh juga menghadapi kondisi kerja yang sangat berbahaya. Sebagian besar pabrik garmen di Bangladesh tidak dilengkapi dengan standar keselamatan yang memadai. Mereka seringkali bekerja di bangunan yang penuh sesak, dengan ventilasi buruk dan peralatan kerja yang tidak aman. Ini tercermin dari serangkaian tragedi besar yang menimpa pabrik-pabrik di negara ini. Pada tahun 2013, runtuhnya Rana Plaza di Dhaka menjadi salah satu tragedi paling mematikan dalam sejarah industri garmen, menewaskan 1.138 orang dan melukai lebih dari 2.600 lainnya.
Sebelumnya pada tahun 2010, kebakaran di sebuah pabrik menewaskan 26 pekerja dan kebakaran lainnya pada tahun 2012 merenggut 112 nyawa. Meskipun tragedi ini mendapatkan perhatian internasional, hanya sedikit perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi kerja para buruh. International Labour Organization atau ILO melaporkan bahwa terdapat 1,4 juta cedera yang terjadi di tempat kerja setiap tahun dalam industri garmen di Bangladesh. Sebagian besar cedera ini disebabkan oleh minimnya pelatihan keselamatan dan fasilitas yang tidak memadai di tempat kerja. Di tengah kondisi yang buruk ini, buruh garmen di Bangladesh terus memperjuangkan hak-hak mereka. Pada Oktober 2024, ribuan buruh menggelar demonstrasi menuntut kenaikan upah minimum dari 8.300 taka atau $115 menjadi 23.000 taka atau $318. Namun pemerintah Bangladesh hanya menawarkan kenaikan menjadi 12.000 taka atau $173 yang masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di kota besar seperti Dhaka. Protes ini berakhir dengan kekerasan di mana setidaknya 4 buruh dilaporkan tewas, sementara ribuan lainnya ditangkap. Banyak buruh yang masih terus berjuang meskipun dihadapkan dengan tindakan represif dari pemerintah dan pihak pabrik. Bagi mereka perjuangan ini bukan hanya soal upah, tapi soal kelangsungan hidup dan martabat. Meski para buruh di Bangladesh terus berjuang untuk kehidupan yang lebih layak, tanggung jawab terbesar sebenarnya ada di tangan perusahaan-perusahaan besar dan konsumen di negara-negara maju. Perusahaan seperti H&M, Zara, dan Primark harus mengakui bahwa keberhasilan bisnis mereka dibangun di atas penderitaan buruh garmen di negara-negara seperti Bangladesh. Konsumen juga harus mulai lebih kritis dalam memilih produk yang mereka beli. Pada akhirnya, industri fast fashion hanya akan menjadi lebih manusiawi jika ada upaya kolektif dari berbagai pihak untuk menuntut keadilan bagi para buruh. Upah layak dan kondisi kerja yang aman adalah hak asasi manusia yang seharusnya tidak bisa ditawar. Eksploitasi buruh di Bangladesh adalah contoh nyata bagaimana kapitalisme yang tidak terkendali dapat menciptakan ketidakadilan sistemik.